والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Salam Pondok Melati ini kang hormati. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk datang ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa pada di Kamis, yang Kamis ke kita sama-sama ingin membahas buku Kesabaran yang Indah yang pernah kita sampaikan di awal pertemuan tentang mukadimahnya. Kesabaran yang indah diambil dari salah satu ayat dalam surat Yusuf, ya, Wasobrun Jamil, kesabaran yang indah, karena Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan anaknya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka beliau mengatakan Wasobrun Jamil, sabar, ya, kesabaran yang indah. Sebagaimana kita sampaikan bahwa kesabaran yang indah adalah kesabaran yang tidak ada keluhan di dalamnya. Sabar tapi tidak mengeluh. Ya. Mulutnya tetap ditahan, tidak mencaci maki, tidak mengeluh, tidak teriak-teriak. Ya. Yang kedua, kesabaran yang indah adalah menerima hati dengan lapang dada, ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan takdir yang Allah tetapkan pada diri kita, karena pada hakikatnya kehidupan ini banyak ujian, kehidupan ini banyak dramanya, ya, banyak hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, bahkan pada negara kita. Maka harus ridho dengan yang Allah tetapkan dan yakin bahwa di balik ketetapan Allah itu ada kebaikan. Yang ketiga, sobrun jamil adalah kita mengharap pahala dari ujian dan musibah ini. Karena setiap ujian itu ada pahala. Setiap ujian itu, ya, ada kafaratul dzunub. Di dalam musibah itu ada hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita ke masjid mencari pahala, kalau kita baca Al-Quran mencari pahala, kita sholat tahajud mencari pahala, kita puasa mencari pahala. Lah musibah ini pahalanya datang ke kita. Makanya bagi orang-orang tertentu, makom tertentu seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu ketika diberi sakit, beliau senang dengan sakitnya itu, karena sakit ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan sakit itu adalah kafaratul dzunub. Ketika teman-teman beliau bertanya, "Wahai Abu Bakar, sudah periksa ke dokter atau belum?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Sudah." "Apa kata dokter yang kamu periksa kepadanya?" Dia mengatakan, "Inni fa'alun lima yurid." Ya, maksudnya dokter itu adalah Allah. Ya. Kalau untuk Indonesia, kita bisa dengar cerita para pejuang. Ya, ini masih Agustus ya, 17 Agustus. Ya, kita membaca para pejuang Muslim yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, para tokoh-tokoh Muslim, para pendiri bangsa ini, itu membuat kita jadi semangat lagi. Itu analoginya seperti itu para hadirinnya. Jadi Nabi Yusuf, surat Yusuf ini turun untuk menghibur para sahabat yang waktu itu kekeringan karena wahyu lama tidak turun. Maka turunlah surat Yusuf ini. Yang kedua para hadirin rahimakumullah, ya ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada kami tentang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf." Maka turunlah surat Yusuf ini. Jadi orang Yahudi itu dikenal dengan orang yang pintar karena mereka mendapatkan kitab Taurat, ya, yang kemudian nanti jadi ahlul kitab. Cuma sayangnya orang Yahudi ini kalau dalam Al-Quran disebut dengan maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah karena pintar tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Tahu Nabi Muhammad itu membawa kebenaran tapi tidak mau beriman kepadanya. Sering menguji Nabi Muhammad.
sama-sama dengan ujian-ujian untuk melemahkan Nabi Muhammad, untuk mengorek kebenaran Nabi Muhammad. Tetapi ternyata terbukti kebenaran beliau. Termasuk di sini. Coba ceritakan kalau engkau benar-benar Nabi tentang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, turunlah surat Yusuf ini. Maka kemudian diriwayatkan bahwa sebagian orang Yahudi masuk Islam gara-gara mendengar cerita Nabi Yusuf. Loh, kok sama kata mereka dengan isi Taurat dan Injil. Ya, tentunya kalau orang Nasrani Injil. Karena Al-Quran itu memang kitab suci yang meluruskan, melengkapi apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Muhaimin. Muhaimin itu artinya melengkapi, ya, yang mengarahkan. Sesuatu yang salah dibenarkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang benar dilanjutkan dalam Al-Quran. Maka ketika orang Yahudi mendengar kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dalam satu surat, mereka terkagum-kagum dan masuk Islam. Banyak para hadirin, ya, yang masuk Islam gara-gara mendengar ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya kalau orang-orang Barat, ya, yang paling mutakhir ada Murais Busail, seorang ahli bedah Perancis, ya, yang membedah jasadnya Fir'aun. Itu masuk Islam gara-gara membedah jasadnya Fir'aun, ya, kemudian menyimpulkan bahwa Fir'aun ini pernah tenggelam di Laut Merah karena di dalamnya ada kandungan garam yang begitu banyak. Tetapi ketika diberitahu oleh seorang Muslim bahwa Fir'aun tenggelam itu sudah dicantumkan 15 abad yang lalu. Jadi penelitian Anda ketinggalan zaman. Dia kaget kok bisa 15 abad yang lalu orang sudah tahu bahwa Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah. Disebutkanlah firman Allah dalam surat Yunus ayat 92. Pada yaumun najjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kata Allah, kami angkat jasadmu, kami selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu. Di antaranya Murais Busail ini masuk Islam gara-gara melihat jasadnya Fir'aun dan mendengar firman Allah dalam surat Yunus ayat 92. Ada juga yang namanya orang Prancis juga, tapi agak mirip namanya dengan nama orang Italia, Jack Casto. Jack Casto ini seorang penyelam internasional. Saya kemarin beberapa saat yang lalu ketemu dengan salah satu muridnya di Indonesia, salah satu purnawirawan Angkatan Laut. Dia bercerita, Ustadz, saya muridnya Jack Casto. Jack Casto ini penyelam internasional yang menyelam hampir seluruh lautan di dunia ini. Ya. Beliau menemukan suatu fenomena yang sangat indah di dalam lautan, yaitu ada dua lautan yang bertemu tetapi tidak bergabung. Ya, antara laut air tawar dengan air asin jadi satu, cuma tidak bertemu, terpisah, seakan-akan ada tembok pembatas antara laut yang asin dengan laut yang tawar ini. Beliau mengumumkan penelitian itu, tetapi dibisikkan oleh seorang Muslim tentang ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Furqan, ya, bainahuma barzakun la yabghiyan. Ya, antara dua lautan ini ada penyekatnya yang tidak bisa dilewatin oleh air yang sebelah kanan dan air sebelah kiri. Maka semenjak itu dia masuk Islam. Belum yang kalau orang Jepang namanya Okada itu yang baru terakhir. Okada itu yang seorang ilmuwan Jepang yang di Amerika itu juga masuk Islam, ya, gara-gara ayat Al-Quran. Belum yang meneliti tentang masalah haid, perempuan yang haid karena harus 3 kali. Ketika dicerai suaminya harus menunggu 3 kali haid, 3 kali haid suci. Itu juga kemudian masuk Islam. Banyak sekali pada rahimahullah orang-orang non-muslim yang kemudian tertarik dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini benar, ya, dan sesuai dengan kehidupan manusia. Maka di sini orang Yahudi masuk Islam karena mendengar kajian Nabi Yusuf, mendengar ayat Al-Quran tentang surat Yusuf alaihissalam. Mari kita masuk ke ayat pertama dari surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra.
huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Para ulama berbeda pendapat. Maksudnya apa? Tapi yang paling kuat ada dua pendapat. Kita ringkas. Pertama, alif lam ra adalah ijaz Al-Quran. Ijaz itu huruf-huruf melemahkan orang-orang Arab yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mau beriman dengan Al-Quran. Seandainya wahai kamu orang-orang Arab yang ahli sastra, ahli bahasa, itu benar-benar ahli dan tidak percaya sama Al-Quran, silakan datangkan buat suatu syair, buat suatu buku seperti Al-Quran. Saya ngarang buku Pak ini. Dan Alhamdulillah sudah buku yang sudah saya tulis banyak. Ya. Minimal 30. Kemudian saya ceritakan kalau di luar 30. Kalau di dalam pesantren ada sekitar kemarin berapa? 9 kalimat 36. Jadi paham benar bagaimana menulis sebuah karangan, sebuah buku, menyusun satu kata demi kata, dirakit atau disusun kata demi kata. Kadang salah dihapus, dibenarkan lagi, diedit lagi. Ya, itu yang sulit itu menyusun kata-kata, Pak, supaya sesuai dengan bahasa Indonesia, mudah dicerna, tidak berbelit-belit, itu yang paling sulit. Ya, mungkin kita paham, tapi mengungkapkannya itu yang susah, Pak. Nah, itu orang-orang Arab ditantang saat ini kalian itu ahli sastra Arab. Kalau sekarang sastra Indonesia bisa membuat pantun atau syair, ayo buat seperti Al-Quran. Padahal hurufnya sama. Hurufnya itu alif, lam, ro. Itu contoh huruf hijaiyah. Kalau bahasa Indonesia isinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai terakhir. Oh, hurufnya sama, bahannya sama. Tapi Al-Quran tersusun dengan rapi, kata-katanya diatur dengan rapi sehingga terwujudlah Al-Quran. Coba kalau kamu ahli, susunlah seperti Al-Quran. Ya, seperti gini, Pak. Ini ada bahan makanan. Mungkin di sini ada yang ahli masak. Taruhlah, anggap saja yang terkenal itu masak rendang. Bahannya disediakan. Kalau kamu ahli masak, silakan buat rendang. Bahannya ini. Yang seenak rendang yang saya buat. Ternyata orang yang ahli masak ini nggak bisa rendang padahal bahannya sama. Seandainya jadi pun nggak seenak rendang yang ditantang ini. Dijadikan tantangan rendang yang enak ini. Atau apa bangunan. Orang yang ahli bangunan, insinyur bangunan ini bahannya sama. Buatlah bangunan yang seperti saya buat. Terus dibuat oleh fulan. Nggak bisa. Padahal sama-sama bahannya. Sama-sama manusia. Makanya di sini ditantang. Wahai orang Arab. Ini Al-Quran terdiri dari huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, sampai ya. Nggak lebih itu. Nggak ada huruf lain. Disusun dengan rapi sehingga muncullah Al-Quran. Salah satunya alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Salah satunya al-fil. Kan. Wa ma adraka mal fil itu kan. Li'ila fi Quraisy sampai terakhir. Ya. Kemudian orang Arab mencoba apa namanya menyusun di antaranya Muslaimah al-Kadzab, ya, nabi palsu itu dan sebagainya. Muncullah tadi saya sampaikan menyusun surat Al-Fil. Ya. Al-Fil itu Al-Fil wa ma adraka mal fil anfuhu tawil batnuhu kabir dainuhu qasir. Jadi apa apa bahasa artinya itu, Pak? Fil itu gajah. Gajah. Apa itu gajah? Gajah adalah hidungnya panjang, baten perutnya besar, dan ekornya pendek. Dengannya nggak enak, Pak. Dan apa maknanya? Beda dengan ayat Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kan beda. Dengarnya itu enak gitu. Makanya orang-orang Arab yang asli, Pak, kalau mendengar Al-Quran, Masya Allah, langsung terenyuh.
ini nampaknya bukan bukan buatan manusia deh. Makanya seperti Umar bin Khattab mendengar surat Toha dibacakan. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sampai 5 ayat langsung terenyuh masuk Islam. Ya. Beberapa orang Arab yang mendengar bacaan Abu Bakar Siddiq ketika sholat itu kaget. Mereka mengerumuni Abu Bakar Siddiq ketika sholat karena ini kok ada ayat yang indah banget dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dilarang untuk sholat keras-keras karena mempengaruhi masyarakat sekitar. Ya, itu hebat banget, Pak. Tadi kita katakan banyak orang masuk Islam gara-gara dengan Al-Quran. Sekarang alif lam ra, wahai orang-orang Arab, saat ini kamu pinter Arab, pinter bahasa Arab, yuk buat kayak Al-Quran. Ternyata nggak bisa. Ditunggu sampai 15, sekarang sampai 15 abad, nggak ada satupun yang bisa mengubah atau menandingi Al-Quran. Sampai sekarang. Itu menunjukkan Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah manfaat dan hikmah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Itu positif maksudnya, karena kalau Nabi Muhammad itu pandai menulis, pandai syair, tentunya akan dituduh bahwa Quran buatan Muhammad. Berhubung beliau itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, suatu ketika beliau disuruh menghafal syair salah-salah. Ya, itu dalam mahfudzat, anak SD aja hafal. Anak SMP kami dulu di pesantren beneran, bukan pesantren tanda kutip, itu hafal mahfudzat. Kita bisa hafal. Nabi Muhammad nggak bisa. Loh kok bisa? Karena beliau tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Suruh membaca syair nggak bisa, salah-salah. Ditegur oleh sahabatnya, ya sudah terbalik-balik. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah, dalam surat Yasin. Kami tidak me, apa namanya, mengajari dia syair dan tidak layak. Beliau itu ahli syair. Beliau adalah seorang rasul yang tidak pandai menulis, tidak pandai baca, tetapi mempunyai Al-Quran. Maka beliau hebat itu karena Al-Quran, bukan karena pandai baca. Kalau kita tidak pandai baca, tidak pandai menulis, itu suatu kekurangan. Tapi kalau Nabi Muhammad suatu kelebihan untuk menegaskan bahwa Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Pak. Kenapa huruf hijaiyah alif lam mim, alif lam ra, ya ha mim, to si mim, to sin, shad dan seterusnya, qaf, itu untuk menantang orang-orang Arab supaya mendatangkan Al-Quran, tapi ternyata mereka tidak mampu. Yang kedua, disebutkan dalam buku ini, ya, orang-orang kafir Quraisy itu kalau ada huruf alif lam ra, itu kagetnya apa ini katanya. Seakan-akan ini adalah pengumuman. Seperti gini, bahasa Indonesianya. Perhatian, perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Halo Bapak, pengumuman, pengumuman, tolong diperhatikan. Maka yang ngantuk jadi bangun, ya, yang tadinya tidak fokus jadi fokus. Ini mau ada apa ini? Mau ada apa? Ini saya ingin menyampaikan sesuatu sangat penting banget. Nah, mereka pada dengar semuanya. Maka biasanya setelah alif lam ra, bahasa itu pengumuman-pengumuman, mereka pada dengar, baru disebutkan tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat kitab yang jelas maksudnya. Makanya biasanya Bapak Ibu sekalian, setelah alif lam mim, setelah alif lam ra, biasanya rata-rata disebutkan tentang Al-Qur'an. Perhatikan, perhatikan. Ini loh Al-Qur'an yang mau dibacakan, bahasanya begitu. Di sini disebutkan alif lam ra, langsung tilka ayatul kitabil mubin. Kemudian ayat kedua, langsung ayat kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kalian berpikir, supaya kalian pintar dan cerdas.
Pada sekalian, jadi Al-Quran ini berbahasa karena sudah dicari, sudah diteliti, tidak ada bahasa yang lebih sempurna, lebih mencakup maknanya, bisa mewakili perasaan, ya, kemudian lebih banyak kosakatanya, ya, praktis, ya, praktis dan enak didengar daripada bahasa Allah Subhanahu wa taala, maka memilih bahasa ini sebagai bahasa wahyu. Seandainya bahasa Indonesia itu bahasa yang paling baik, tentunya Qur'annya berbahasa Indonesia. Makanya kenapa sholat pakai bahasa Arab? Ya karena enak Pak dibaca. Coba kalau Quran pakai bahasa Indonesia, Pak. Makanya sekarang ada orang yang berusaha merubah sholat menjadi sholat bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, gitu. Kan ada itu, Pak. Tapi sekarang udah redup. Dulu pernah rame. Di Turki, azan diganti dengan bahasa Turki. Marilah sholat, marilah sholat. Bahkan langgamnya pakai langgam Jawa. Nggak cocok, Pak. Ya sudah langgamnya langgam Arab. Enak kalau orang kita dengar para imam Masjid As-Salam membaca Al-Quran dengan suara yang bagus kan kita terenyuh. Padahal bukan bahasa kita. Kalau ini kalau kita orang Arab paham isinya lebih meresapi, Pak. Di Amerika itu ada penelitian. Penelitian, Pak. Orang Amerika suka teliti, orang Eropa itu kelebihannya suka neliti. Jadi ada 4 orang diteliti. Jadi kepalanya ini diberikan helm, tapi helm listrik yang dicolokkan kayak gini nih di komputer. Nah, ini kan kayak gini nih, Pak. Helm begini. Kemudian dibacakan kepada orang ini bahasa Arab, Al-Quran, mohon maaf, dibacakan Al-Quran. 4 orang ini satu orang kafir yang tidak tahu bahasa Arab, sudahlah kafir, tidak tahu bahasa Arab, tahu bahasa Inggris, orang Amerika. Dibacakan Al-Quran, ternyata apa? Otaknya itu, otaknya itu lebih cepat. Maksudnya ada perasaan nyaman, walaupun hanya berapa persen. Oh, kok enak katanya. Itu langsung ke otaknya, nggak usah dimintai pendapat, langsung di otaknya kayak komputer kalau orang di ICU itu Pak, jantungnya dit, 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 nah itu dilihat. Yang kedua, diteliti orang yang non muslim tapi tahu bahasa Arab. Orang bule tapi tahu bahasa Arab. Didengarkan Al-Quran, apa surat Yasin, surat Al-Kahfi, surat Al-Baqarah, apa saja lah. Apa yang terjadi? Masya Allah, ketenangan itu lebih banyak. Taruhlah yang tadi orang non-Muslim yang nggak tahu bahasa Arab, ya itu mungkin ketenangannya itu ada 10% ketika membaca Al-Quran. Orang non-Muslim yang tahu Arab, yang tahu bahasa Arab, ketenangannya itu sampai 30%. Kemudian yang ketiga, orang Muslim yang tidak tahu bahasa. Banyak orang Muslim tidak tahu bahasa. Mendengar Al-Quran, masalah ketenangannya sampai 50%. Terakhir, orang Muslim yang paham bahasa Arab. Kayak orang-orang Arab zaman dahulu. Itu masuk dibacakan Al-Quran langsung weng gitu. Ketenangan itu luar biasa sampai 70-80%. Artinya apa? Pada rahimahullah, ternyata Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu bisa membuat ketenangan yang luar biasa khusus apalagi terutama bagi yang tahu bahasa Arab. Gue nggak tahu bahasa Arab aja tenang itu banyak jamaah itu Pak kalau dengar orang ngaji terutama di Ramadan atau di Mekah, di Medina dengar syekh yang pernah umroh, yang pernah haji itu mendengar syekh-syekh di sana baca Al-Quran, udah tahu nggak ada perasaan bergetar aja. Di sini saya kira juga begitu sebagian bapak-bapak mungkin terenyuh ketika bacanya bagus, pas ayat-ayat. Makanya kita diperintahkan, Pak, kalau ada ayat-ayat surga, ya kita berhenti sebentar. Tadi satu ayat juga membaca surat Al-A'raf sekitar ayat 40-an, Pak, ya. Tentang bagaimana ahli surga nanti masuk surga, Pak. Ringkasannya bacaan tadi. Itu
Di dalamnya nanti ketika masuk surga itu wanaza'na ma fi suduri min ghillin. Kami angkat rasa dengki dari ahli surga. Jadi kita ini, Pak, biasanya kan ada masalah antara kita, Pak, antara sama jamaah itu biasa. Nah, nanti kalau masuk surga, Pak, sebelum masuk surga ditanya dulu, kamu ada masalah nggak dengan teman kamu? Oh, ada. Belum maafkan? Belum, kata. Udah, kamu maafkan dulu, kemudian baru masuk surga. Jadi ahli surga itu tidak ada dendam, tidak ada hasad, ya, di antara teman-teman. Sudah selesai semuanya. Yang belum selesai punya utang, nggak tahu lah nih, utang sensitif, Pak, ya. Kamu udah bayar utang belum? Belum. Bayar dulu, baru masuk surga. Karena utang itu membuat orang jadi nggak enak ya. Ke utang nggak bayar-bayar. Kan nggak enak. Masih gerundel bahasanya. Selesaikan dulu. Makanya benar kalau orang punya utang itu masuk surganya dipending dan Nabi Muhammad SAW tidak mau nyolatkan orang yang punya utang ini. Saya nggak mau nyolatkan. Saya sholatkan masuk surga nanti. Disolatkan oleh yang lain. Itu masuknya surga itu masuk ketika orang masuk surga itu sudah dibersihkan seluruh kedengkian, seluruh gerundelan dalam hati kita, seluruh nggak enakan dibersihkan oleh Allah dan semua jadi ikhwanan, jadi saudara yang bersih hati. Itu salah satu makna yang dibaca tadi dalam rakaat pertama wa naza'na ma fi suduri min ghillin tajri min tahtiha dan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Orang ahli surga itu ketika masuk surga mengatakan alhamdulillah kami diberi hidayah oleh Allah sehingga menjadi orang yang dapat hidayah dan masuk surga. Kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Termasuk kita yang hadir di masjid ini alhamdulillah kami diberi hidayah bangun pagi ke masjid sholat subuh kemudian mau duduk sampai suruk itu hidayah dari Allah. Ya, akan kita baca doa itu nanti di surga. Boleh kita baca sekarang. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan an hadana Allah. Nah, itu Pak, itu makna dari bacaan Al-Quran. Artinya apa? Tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran jika didengar orang yang tahu bahasa Arab tentunya akan lebih dah. Oleh karena itu diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu dikit-dikit ya itu belajar bahasa Arab. Di sini disebutkan belajar bahasa Arab itu wajib, tetapi tidak mesti harus pintar seperti orang Arab itu. Minimal tahulah sajadah, masjid, apalagi la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, subhanallah, Allahu akbar. Ya, bacaan-bacaan dalam sholat. Paham maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka yang hal-hal yang penting dalam sholat, dalam keseharian itu kalau bisa dipelajari. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Minimal bacaan sholat, bacaan ketika sujud, bacaan doa. Itu minimal. Jadi para ulama mengatakan wajib belajar bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Kemudian pelajaran berikutnya menunjukkan bahwa Al-Quran berbahasa Arab, walaupun di dalamnya ada Fir'aun, ada Musa, ada Ibrahim, ada Yusuf. Ini kata sebagian ulama, ini asalnya bukan bahasa Arab. Tetapi karena yang bicara orang Arab, maka menjadi Arab. Intinya bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Ya. Kemudian ada makulah ya bahwa apa namanya di sini bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Yang kedua, semua lafaz dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Yang ketiga, mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu membuat orang cerdas. Ini kata para ulama. Kalau kita sering berbahasa Arab, sering membaca Al-Quran, kan Al-Quran bahasa Arab, jadi cerdas. Apalagi kalau paham Al-Quran, itu pasti cerdas, Pak. Karena isi Al-Quran itu mencerdaskan manusia. Hadirin rahimakumullah, supaya tidak terlalu lama apa namanya pembahasannya selesai, maka langsung saya ke ayat yang ketiga. Masih ada waktu, Pak, ya. Nahnu naqussu 'alaika masih berapa masih ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya.
bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin ayat 3. Ada 111 ayat. Kita baru ayat ketiga. Berarti terus nanti lanjut. Buku ini hanya mencakup 23 ayat. Jadi masih ada 5 jilid. Ini jilid pertama dan 5 jilid. Jadi rahimakumullah, ayat ketiga ini menunjukkan bahwa kami setelah bicara tentang alif lam mim, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi. Kami, wahai Muhammad, menceritakan kepada engkau sebaik-baik kisah. Ini tadi tema yang di-share di grup, yaitu sebaik-baik kisah. Kita akan bahas sedikit kisah dari bahasa. Banyak sekali bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab. Ini termasuk ini Pak, perjuangan bagaimana supaya bahasa Indonesia ini lama-lama banyak bahasa Arab. Masuk kisah tadi kan sujud, kopiah, masjid, musola, hampir semua bahasa Arab. Ya, termasuk apa namanya aspal. Aspal itu kalau diteliti, ini penelitian kecil-kecilan, aspal itu dari bahasa Arab, dari kata asfal, bawah, asfalasabilin. Karena yang mengucapkan ini susah, mengucapkan fa itu susah. Ya. Maka dari P, ya, asfalasabilin. Asfalasabilin kan gitu. Kayak ada kan orang-orang yang tidak bisa mengucapkan fa itu, jadi fa. Jadi asfalasabilin kan gitu. Nah, aspal, oh itu bahasa Arab ternyata. Sesuatu yang di bawah nggak ada aspal di atas, Pak. Aspal itu di bawah. Asfal, aspal, aspal. Itu contoh bahasa-bahasa yang sebenarnya tapi bisa jadi bahasa Arab. Kemudian kolah, kolah, kolah itu bahasa Jawa. Kolah itu kamar mandi yang besar itu di waktu-waktu di kampung. Ternyata dalam matan Abi Suja dalam buku-buku bahasa Arab ada kullatain. Idza balagal ma'u kullataini, ada dalam hadis jika air itu sampai pada dua kolah, dua kullah, ya maka tidak membawa najis. Dan banyak lagi bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu berasal dari bahasa Arab. Maka di sini termasuk kisah. Kisah itu dari kosos. Kof, shot. Tapi bahasa Indonesia jadi kaf, sin, ha. Kisah. Kisah itu apa? Kisah itu kan sesuatu yang dibaca secara urut. Sebenarnya begitu, kisah itu dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang disampaikan secara urut dan terus-menerus. Kalau bahasa yang ngetren adalah sinetron. Jadi kalau diterjemahkan bebas, kami turunkan sinetron yang paling baik dalam kehidupan manusia ini. Sinetronnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau bahasa aslinya kisah, cerita yang bersambung terus menerus. Apa bukti bahwa kisah itu maknanya sesuatu yang terus menerus dan bersambung? Satu, dalam surat Al-Qasas ayat 11. Bahkan ada namanya surat Al-Qasas surat ke-28, surat kisah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ibunya Nabi Musa alaihissalam, maaf, kisah Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa berkata kepada kakaknya Nabi Musa, wa qalat li ikhtihi kusyih. Nah, ini Bapak mungkin sudah paham Pak ya. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur usia remaja. Nabi Musa dimasukkan ke sungai masih bayi. Ya, ditaruh di atas tabut atau semakan keranjang, itu dimasukin ke dalam keranjang, dialirkan ke sungai Nil. Ibunya mengatakan sama adiknya, sama kakaknya, wahai kakak, bahasanya, wahai saudaranya Nabi Musa, wahai kakak, tolong ikuti itu awasi. Itu mau kemana itu apa kotak
yang isinya Nabi Musa kecil itu kemana aja diawasi jangan sampai hilang itu adik kamu ayo diawasi kusi bahasanya kusi kisah ikutin jadi kisah itu Pak sesuatu yang terus menerus kusi yang kedua di dalam surat Al-Kahfi 64 Al-Kahfi istilahnya juga cerita Allah SWT berfirman qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa ceritanya ini Nabi Musa maksudnya Nabi Musa sama Yusa bin Nun Yusa bin Nun ini kalau diteliti Pak itu cucu buyutnya Nabi Yusuf alaihissalam Yusa bin Nun yang merupakan sekretaris pribadinya Nabi Musa alaihissalam yang sebenarnya beliau itu nabi tapi nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran termasuk dalam 125.000 nabi Yusa bin Nun di mana tidak ada seorang pun di dunia ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibantu dengan matahari dihentikan sementara kecuali pada kisah Yusa bin Nun ketika Nabi Musa meninggal di Sohrok di padang pasir 40 tahun itu meninggal di situ Nabi Musa Nabi Harun meninggal digantilah Yusa bin Nun memimpin Bani Israel untuk masuk ke Palestina ya agar orang-orang penguasa-penguasa jahat di situ harus diusir diperangi itu pada hari Jumat udah masuk ya udah mau menang tapi belum selesai sudah mau maghrib orang-orang Yahudi itu Pak kalau sudah hari Sabtu itu tidak boleh beraktivitas yang sabat lah besok malam itu udah masuk Sabtu nah, itu sudah nggak boleh padahal sudah mau masuk itu gerbang musuh Palestina makanya ketika sore hari itu asar kira-kira sudah mau menang dia kok mau maghrib kalau maghrib kan mau menang nggak jadi dong kalau sudah masuk hari Sabtu karena harus berhenti maka Allah Subhanahu wa taala menghentikan matahari berhenti dulu maka matahari berhenti Pak nggak maghrib itu padahal sudah bata asam berjam-jam nggak maghrib sampailah Yusa bin Nun dan tentara dari Bani Israel itu masuk ke Palestina udah menang barulah maghrib itu satu-satunya orang satu-satunya nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah matahari ditahan demi kemenangan Bani Israel itu nanti akan terjadi di akhir zaman ketika Dajjal. Jadi Dajjal nanti diberikan kekuasaan oleh Allah menahan matahari. Bisa. Makanya nanti di akhir zaman akan kita temui bagaimana malam itu jadi panjang. Ya. Siang jadi pendek. Ya. Itu nanti pada hari akhir pada akhir zaman. Ya. Itu makanya gini, maksud saya satu hari, jadi 40 hari nanti Dajjal di bumi ini ya 37 hari biasa, tapi hari pertama itu satu hari seperti 1 tahun. Berarti kan mataharinya ditahan. Ini maunya ini jam berapa ini? Ini subuh ini oh nggak terang-terang, sudah berjam-jam masih gini aja. Nanti begitu Pak. Kemudian satu hari sama dengan 1 bulan, satu hari dengan 1 tahun. 37 hari itu hari biasa. Saya pernah merasakan Pak, ketika ke Maroko, Maroko itu maghrib, ujung tengah tenggelamnya matahari. Alhamdulillah suatu ketika saya ke sana, ya utusan suatu organisasi ke sana, itu seperti mengalami akhir zaman Pak. Waktu itu musim dingin kalau nggak salah bulan Januari. Itu Pak, bangun tidur. Kita sudah tidur terlambat, jam 11 malam, setengah 12 lah, terlambat. Udah tidur nyenyak, bangun, belum subuh. Begitu kita ya ada teman lah ngobrol, kemudian sholat, apalah baca buku tidur lagi. Karena nggak subuh-subuh tidur lagi nunggu subuh. Bangun lagi belum subuh. Gimana? Bingung jadi sampai sampai sudah nggak ngantuk. Jadi sampai gelisah Pak. Pas subuh-subuh tanya subuhnya jam 7:30. Jam berapa? Belum subuh ini. 7:30 baru subuh. Nah nanti hari kiamat malamnya itu Pak.
sebelum matahari terbit dari barat ya, ini kan timur. Itu malamnya lama, Pak. Orang tuh udah siap-siap mau ke kantor, udah bersih-bersih mobil, ya, udah mandi mau kantor, kok nggak ada azan ya? Begitu, Pak. Begitu, sampai loh, udah makan pagi, kok belum azan-azan, masih gelap. Manusia gelisah, Pak. Gelisah banget. Karena masih gelap. Ternyata tiba-tiba matahari muncul dari barat. Dari barat. Wah, hari itulah tobat nggak diterima. Hari itu semua orang langsung emas-emas yang disimpan diinfakkan. Tanah-tanah diwakafkan. Orang ke masjid semua, udah nggak diterima, Pak. Karena sudah matahari terbit dari barat. Nah, itu contoh. Makanya Yusuf bin Nun ini termasuk orang yang nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan ditanya matahari. Maksudnya di sini Nabi Musa sama Yusuf bin Nun ini berjalan mencari Nabi Khidir, tapi ternyata tidak ketemu, malah justru makanannya tertinggal atau dia duduk di tempat yang sebenarnya itu tempat Nabi Khidir di situ terlewatin. Kata Yusa, kita tadi sudah ke sana, ya sudah kita balik lagi. Nah, maka di sini katakan fartadda balik lagi ala asari makososo mengikuti jalan yang tadi dia lewatin. Balik itu kosos cerita. Nah, singkatnya nanti kita dalami lagi. Singkatnya akan saya bacakan bagaimana kok disebut dengan kisah yang terbaik. Kenapa kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik? Ini ada ada enam. Imam Qurtubi menceritakan ada enam sebab. Ya, saya bacakan. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat banyak. Ya. Ini tidak didapatkan di dalam kisah-kisah lain. Ya. Itu satu. Yang kedua, ini Nabi Yusuf sangat sabar ketika dimasukkan dalam sumur, ketika dimasukkan dalam penjara, ketika sangat sabar banget. Dan beliau memaafkan orang-orang yang menyakiti dia, termasuk kepada saudara-saudaranya, padahal dia mampu untuk membalas dendam, tapi dia sabar. Maka sebaik-baik kisah. Ada yang mengatakan sebaik-baik kisah karena di dalamnya seluruh yang ada di dunia ini ada semuanya. Contohnya di sini, di situ ada eh, disebutkan nabi yang soleh, bapaknya nabi, anaknya nabi, ada malaikat, ada setan, ada jin, ada manusia, ada binatang ternak, ada barang perilaku para raja, ada budak, ada penjara, ada pedagang, ada makanan, ada minuman, ada laki-laki, ada wanita, ada tipu daya, ya, di dalamnya ada tauhid, ada pelajaran fikih, ada pelajaran ilmu sosial, ada yang mengatakan ada antropologi, ada sosiologi, ada psikologi, tentang anak kecil, tentang wanita, tentang anak besar, tentang istana, tentang rakyat, tentang pasar, ada semua, Pak. Dalam kisah Nabi Yusuf, namanya cerita, inilah hebatnya. Kalau sesuatu itu dibuat dalam bentuk cerita, maka seluruh yang ada dalam kehidupan ini tercover. Berbeda kalau jumlahnya itu pernyataan yang resmi ya, itu nggak mencakup. Inilah hebatnya. Kenapa surat Yusuf ini bentuknya cerita dan kenapa hampir 70% ayat Al-Quran isinya cerita. Karena mencakup seluruh kehidupan yang kita hadapi. Luar biasa, Pak. Ada juga yang menyebutkan dalam kisah Yusuf ini semuanya happy ending, sudah kita sampaikan pada pertemuan pertama ya. Semua yang ada dalam kisah Yusuf itu berakhir dengan kebahagiaan. Termasuk Nabi Yusuf bahagia, saudara-saudaranya yang tadinya membunuh Nabi Yusuf akhirnya taubat dan bahagia. Bapak yang sedih kehilangan dua anaknya itu bahagia. Nabi Yusuf dan Benyamin juga bahagia. Keluarga juga bahagia, 70 orang akhirnya ke Mesir semuanya dalam keadaan bahagia. Zulaikha yang merayu dan memenjarakan Nabi Yusuf bahagia karena sudah taubat. Ya, teman penjaranya bahagia karena jadi apa kokinya raja, siapa lagi ya. Semuanya bahagia, happy ending semuanya. Ya, makanya dianggap dengan sebaik-baik kisah. Padahal itu rahimakumullah itu inti daripada
ayat 1 hingga ayat 3 bahwa surat Yusuf ini surat dalam Al-Quran berbahasa Arab dan sebaik-baik kisah yang tidak ada di kisah-kisah yang itu diantaranya nanti akan kita bahas secara detail satu persatu bagaimana kisah Nabi Yusuf mulai dari masuk sumur, kemudian sampai beliau masuk pesantren, sampai beliau kemudian menjadi perdana menteri. Ya, makanya kami ringkas waktu saya di pesantren itu juga membahas surat Yusuf ini karena nggak cukup waktunya karena keburu kami lulus. Maka saya ringkas waktu itu dengan 12 jurus. Nah, saya beri gini judulnya, 12 jurus untuk hidup sukses dan bahagia. Karena Nabi Yusuf sukses dan bahagia, sukses mengislamkan semua rakyat Mesir dan bahagia hidupnya dengan keluarganya setelah banyaknya ujian. 12 jurus itu teringkas dalam 12 kata yang sekarang sebenarnya masih ingat. Ini kalau nggak selesai surat Yusuf, hafal 12 ini. Pertama, IKROM, TK, SDPP. Saya masih ingat. Itu saya buat sebuah narasi yang bunyinya begini. Ikrom, IKROM. Ikrom itu nama orang, nama tetangga, namanya Ikrom. Di sini nggak ada namanya Ikrom, Pak ya. Ikrom ini supaya sukses, dia masuk TK, masuk SD, masuk pondok pesantren. Makanya disebut TK, SD, N SD negeri, dan PP pondok pesantren. Nah, itu 12. Kenapa 12? Karena Nabi Yusuf itu saudaranya semuanya 12. Dan surat Yusuf nomor 12. Maka jurusnya harus berjumlah 12 jurus. 12 langkah untuk hidup sukses. Nanti seolah kalau nggak habis akan kita sampaikan apa itu ikram. Ikram itu ilmu. Kita bekal ilmu. Nabi Yusuf semuanya punya ilmu. K konsultasi. Karena Nabi Yusuf konsultasi dengan bapaknya. R itu relasi. Nabi Yusuf punya relasi yang luas sampai Mesir, relasi. O organisasi. Kan disebutkan organisasi ibu-ibu. Ketika Zulaikha merayu Nabi Yusuf ada organisasi ibu-ibu yang mengecamnya. M itu money, uang, karena perlu uang juga ketika Zulaikha mengundang makan ibu-ibu yang mengomongin dia, undang makan perlu uang, ikram. Kemudian T itu banyak teman, Nabi Yusuf punya teman di penjara, di pesantren. K, kader, beliau punya kader, yaitu kader yang membawa berita ke raja, itu kan kader beliau. K, TKS itu safar Nabi Yusuf pergi dari Palestina ke Mesir. Orang yang melakukan perjalanan ini biasanya sukses, insya Allah. Safar, nomor berarti safar kan. SD demografi memperbanyak pengikut. Jadi Nabi Yusuf satu orang, 70 orang dari saudaranya dipindahkan ke Mesir sehingga menjadi 1.500.000 ya keturunannya jadi 1.500.000 pada zaman Nabi Musa. Itu namanya kader namanya demografi. N narasi bagaimana Nabi Yusuf itu bisa mengambil adiknya Binyamin dengan cara yang baik tanpa gejolak. P itu perlu banyak pintu dan perlu proses. 40 tahun Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf baru. Ini intinya nanti kalau seandainya ke depan tidak selesai Nabi Yusuf minimal 12 itu bisa kita sampaikan. Saya kira itu dulu para hadirin rahimakumullah episode kesabaran yang indah kita sampai ayat 3. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tanya jawabnya nanti disampaikan setelah itu Pak ya. Di luar forum aja karena sudah suruk ya, sudah boleh sholat. Ya. Itu Pak siapa nih? Fafat membagi. Bagi yang pernah nulis dan mesan, saya lagi yang pernah menulis dan mesan buku itu silahkan nanti diambil dari panitia. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kajian pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.